Hai, halo Sobat Jahit, selamat datang kembali di Astin Anggraini Menjahit bersama Astin. Karena sudah ada beberapa permintaan dari Sobat Jahit untuk mereview mesin jahit yang aku pakai untuk sehari-hari ini, maka dari itu hari ini aku akan mereview mesin jahit yang sudah menemani perjalanan menjahitku selama kurang lebih 5 tahun ini. Sebelum kita lanjut mereview mesin jahit yang aku pakai ini, bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share supaya saya juga tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita lanjut. Aku mau cerita dulu nih kenapa akhirnya aku pilih mesin jahit portable ini untuk pemakaian sehari-hari. Jadi sebetulnya saya itu sudah belajar menjahit dari tahun 2014. Jadi tahun 2014 itu saya ikut kursus selama 6 bulan. Kemudian di awal 2015 kursus saya sudah selesai dan saya mulai mempraktekkan dan mempelajari serta mengembangkan materi-materi yang sudah saya dapatkan selama kursus di rumah secara otodidak melalui menonton video-video di YouTube, membaca artikel di Google, dan lain sebagainya. Nah, meskipun sampai saat ini juga saya masih tetap terus belajar memperbaiki hasil dari hasil jahitanku. Nah, mesin jahit yang aku pakai pada saat awal-awal aku menjahit itu adalah mesin jahit industri dengan kecepatan tinggi. Jujur aku merasa kesulitan karena pada saat awal-awal belajar menjahit itu kan harusnya menjahit dengan cara pelan-pelan gitu kan. Ini sudah memakai mesin jahit industri dengan kecepatan tinggi dan rasanya itu deg-degan saat mau injak pedal. Dan karena alasan itulah setelah 2 tahun itu aku pakai mesin jahit industri dengan susah payah, akhirnya aku memutuskan untuk membeli mesin jahit baru dengan kecepatan yang lebih rendah. Setelah melihat review sana sini, akhirnya aku putuskan untuk membeli mesin jahit Janome tipe L395F yang sudah aku pakai dari tahun 2017 sampai saat ini. Berarti sudah kurang lebih 5 tahun ini aku pakai untuk pemakaian sehari-hari. Nah, jadi mesin jahit merek Janome tipe L395F ini adalah masuk ke dalam kategori mesin jahit semi portable. Apa sih mesin jahit semi portable itu? Mesin jahit semi portable adalah mesin yang penggunaannya lebih direkomendasikan dengan memakai meja kaki. Sebetulnya bisa tanpa menggunakan meja kaki, hanya bagian mesin ininya aja. Cuman menurut saya sobat jahit akan merasa kesulitan pada saat memasukkan bobin bawah jika tanpa menggunakan meja. Karena ini bobinnya menggunakan bobin bawah dan posisinya berdiri seperti ini. Nah, untuk bodinya sendiri, sebagian besar mesin jahit Janome seri L395F ini terbuat dari besi, sehingga menurut saya cukup tangguh untuk digunakan sehari-hari. Jadi sebagian besar bodi mesin jahit ini terbuat dari besi, sehingga secara bobot lebih berat dibanding mesin jahit portable yang kebanyakan terbuat dari material plastik. Dengan model flatbed, mesin ini direkomendasikan untuk memakai meja kaki. Dilengkapi dengan manual book. Manual booknya sendiri ini menggunakan bahasa Inggris dan dilengkapi gambar ilustrasi untuk memudahkan kita dalam mempelajarinya. Lalu sudah include pula toolkit yang dikasih dari Janome-nya langsung. Ada 4 buah bobin, kemudian obeng kecil, lalu ada hammer guide, terus ada sepatu klim atau hammer foot, dan ada sepatu untuk menjahit resleting. Kemudian ada 2 buah velg untuk alas benang. Dan sebetulnya masih ada lagi yang lainnya, cuman saya sudah habis digunakan seperti jarum cadangan, pendedel, kemudian ada juga oli.
Balik lagi ke mesinnya. Mesinnya ini sudah dilengkapi dengan 22 macam pola jahitan dan juga satu fungsi lubang kancing dengan 4 langkah. Nah, ini juga yang menjadi pertimbangan saya dalam memilih mesin jahit, karena dengan satu mesin saja sudah bisa mengaplikasikan berbagai pola jahitan untuk karya-karyaku, dan sudah bisa membuat lubang kancing juga. Otomatis ini membuat efisien baik secara tempat maupun waktu. Kita tidak perlu lagi untuk membeli mesin khusus lubang kancing secara terpisah. Hemat waktu karena kita sudah tidak perlu lagi pergi ke toko peralatan alat jahit yang menyediakan jasa lubang kancing, tinggal pakai mesin ini aja. Pada bagian depan mesin ini ada tombol reverse, berfungsi untuk jahitan mundur atau mengunci ujung jahitan. Lalu ada tombol panjang jahitan dari angka 0 sampai 4 yang bisa kita atur sendiri sesuai kebutuhan. Sedangkan huruf SS ini berfungsi untuk membuat pola jahitan yang ditulis dengan warna hijau ini. Kemudian di sini terdapat tombol pola macam-macam jahitan dari A sampai J yang bisa diputar dan diatur sesuai kebutuhan sobat jahit. Contoh, jika kita akan menggunakan pola jahitan dengan huruf H ini, tombolnya tinggal digeser ke huruf H juga. Nah, seperti ini. Yang ini tombol untuk membuat lubang kancing dengan 4 langkah. Kemudian ini untuk posisi jarum, ini di tengah, dan ini jarum di pinggir. Nah, kalau ini untuk jahitan zigzag. Yang ini biasa saya gunakan untuk mengunci pertemuan jahitan agar jahitannya tidak mudah terlepas, misalnya seperti pada belahan baju atau pada saku dan lain sebagainya. Kemudian bergeser ke kanan, ini ada tombol untuk mengatur tension dari 1 sampai 9. Nah, biasa saya gunakan kalau untuk jahitan lurus antara 3 sampai 4. Nah, untuk sobat jahit yang biasa menjahit di ruangan yang kurang cahaya atau yang suka menjahit malam-malam, jangan khawatir karena mesin jahit ini sudah dilengkapi dengan lampu LED pada bagian atas sehingga memudahkan kita membantu saat menjahit. Cara menggantinya pun terbilang mudah. Sobat jahit tinggal membuka baut sebelah sini, kemudian nanti bodinya dibuka dan tinggal diganti deh lampunya. Kemudian ada alat untuk memasukkan benang ke dalam lubang jarum secara otomatis. Sebetulnya saya jarang menggunakan alat ini karena biasanya saya memasukkan benang langsung ke dalam lubang jarum. Tapi jika sobat jahit ingin tahu caranya seperti apa, nanti akan saya tunjukkan. Setel benang pada jalurnya seperti biasa. Kemudian pada alat untuk memasukkan benang ini terdapat seperti cantolan yang super kecil seperti ini yang terbuat dari besi. Dan ini tinggal dimasukkan saja ke dalam lubang jarum. Seperti ini caranya teman-teman. Dimasukkan ke dalam lubang jarum. Seperti ini. Kemudian cantolkan benang pada alat tersebut. Kemudian alatnya tinggal dilepaskan dan secara otomatis benang akan masuk ke dalam lubang jarum. Selanjutnya pada bagian atas terdapat 2 tiang kecil. Ini untuk menyimpan gulungan benang. Lalu ini adalah untuk membuat gulungan benang pada bobin.
Bergeser ke sebelah sini, ini adalah pressure foot yang digunakan untuk tekanan sepatu jahit yang dapat dinaik turunkan sesuai ketebalan kain. Nah, untuk melepaskan kembali ke tempat semula, sobat jahit tinggal tekan bulatan yang kecil tadi, kemudian secara otomatis pressure foot ini akan kembali ke tempat semula. Lalu pada bagian samping ini adalah lubang untuk sirkulasi udara untuk meminimalisir udara panas di dalam mesin. Pada bagian belakang terdapat dinamo. Dinamonya dipasang di luar ya, tidak seperti kebanyakan mesin jahit portable yang dinamonya terdapat di dalam sehingga memudahkan kita untuk memodifikasi. Lalu pada bagian pinggir atas ini adalah hand wheel. Dan di tengah-tengah hand wheel ini terdapat bulatan yang lebih kecil yang dapat dikencangkan dan dikendurkan pada saat proses menjahit. Dikendurkan saat membuat gulungan benang pada bobin dan dikencangkan kembali setelah selesai membuat gulungan bobin dan mulai menjahit. Jadi pada saat sobat jahit akan membuat gulungan pada bobin, hand wheel yang lebih kecil ini dikendurkan sehingga jarum pada mesin tidak akan ikut bergerak. Dan uniknya lagi, pada saat sobat jahit membuat gulungan benang pada bobin, benang akan secara otomatis bergerak ke atas dan ke bawah, sehingga benang akan menyebar dan tidak menggulung di satu tempat. Nah, sebagai catatan, meskipun mesin ini sudah dilengkapi dengan fungsi membuat lubang kancing, tetapi sobat jahit harus tetap membeli sepatu untuk membuat lubang kancing ini secara terpisah. Sebetulnya bisa saja digunakan tanpa memakai sepatu khusus untuk lubang kancing. Hanya saja sobat jahit harus menandai jarak lubang kancing pada kain yang akan dibuat lubang kancing terlebih dahulu. Di bagian sini ada tombol untuk menaik turunkan sepatu jahit. Jika biasanya pada mesin jahit industri tombol ini dioperasikan dengan kaki, sedangkan di mesin ini dioperasikan dengan tangan. Pindah ke sebelah sini, tombol ini berfungsi untuk mengganti sepatu jahit. Sobat jahit tinggal menekannya saja ke arah dalam, secara otomatis sepatu jahit akan terlepas. Nah, jadi kesimpulannya adalah menurut saya pribadi, setelah menggunakan mesin ini selama kurang lebih 5 tahun, mesin jahit merek Janome tipe L395F ini adalah mesin jahit yang cukup tangguh untuk digunakan sehari-hari menjahit dalam skala kecil. Bukan digunakan untuk produksi besar ya, bisa digunakan untuk menjahit baju sendiri misalnya, atau menerima jahitan-jahitan custom dengan pemakaian yang wajar. Dan yang kedua, cukup efisien secara waktu dan tempat, karena dengan satu mesin jahit sobat jahit sudah mendapatkan 22 pola jahitan yang bisa teman jahit aplikasikan ke dalam karya-karya menjahit sobat jahit. Juga terdapat satu fungsi lubang kancing. Dan yang ketiga, cukup tangguh karena bodinya sebagian besar terbuat dari besi. Yang keempat, bisa dengan mudah dan cepat untuk mengganti sepatu jahit. Yang kelima, menurutku untuk pemula mesin jahit Janome tipe L395F ini cocok karena dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat seperti mesin jahit industri, pada umumnya memudahkan pemula untuk belajar menjahit di awal-awal. Dan yang keenam, mudah untuk dioperasikan, dan juga mesin jahit ini dinamonya itu kan terdapat di luar, jadi mudah untuk diganti dan dimodifikasi. Kemudian bisa juga digunakan tanpa listrik. Yang ketujuh, mudah untuk dibawa kemana-mana, terdapat handle untuk memudahkan kita saat berpindah-pindah. Yang kedelapan, wattnya rendah, hanya 85 watt. Kemudian yang kesembilan, bisa digunakan untuk quilting dan bordir. Ada fitur
drop feed dog atau menurunkan gigi mesin, sehingga bisa digunakan untuk quilting dan bordir. Kemudian yang ke-10 ada fitur thread cutter untuk memotong benang pada saat menjahit. Sedangkan dari segi harga, memang harganya ini menengah ya. Kalau terakhir saya lihat harganya masih di atas 2 juta. Waktu dulu saya beli ini juga harganya di kalau nggak salah di 2 juta 400-an, 2.400.000, dan mejanya itu sekitar 300-an. Jadi total mesin dan meja ini sekitar 2,8 jutaan ya. Sekitar 2,7 sampai 2,8 juta. For your information, mesin jahit Janome ini adalah mesin jahit dengan lisensi Jepang. Kalian tahu sendiri kan ya, barang-barang dengan lisensi Jepang itu sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Nah, sedangkan untuk pabriknya sendiri, menurut informasi yang saya baca, mesin jahit Janome ini dibuat di Thailand. Nah, jadi cukup sekian untuk review mesin jahit semi portable merek Janome tipe L395F ini. Intinya sih, selama aku pakai kurang lebih 5 tahun ini tidak pernah ada masalah apapun, semuanya masih aman. Kalau untuk perawatannya sendiri hanya perlu dibersihkan bagian dalam mesinnya dan dikasih oli secara berkala 3 atau 4 bulan sekali. Oke, mudah-mudahan informasi yang saya berikan cukup jelas, khususnya untuk sobat jahit yang masih bingung menentukan mesin jahit apa yang akan sobat jahit pakai untuk menjahit sehari-hari. Boleh nih mesin jahit merek Janome tipe L395F yang saya pakai ini masuk ke dalam list referensi mesin jahit yang sobat jahit akan beli di kemudian hari. Untuk spesifikasi lengkap mengenai produk, aku simpan linknya di description box di bawah. Silahkan tinggalkan pertanyaan, kritik, dan saran di kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a lovely day. Bye bye. Belajar sudah di kalau aku belajar mesin cepat. Nah, jadi jahit semi portable merek Janome tipe